petunjuk dari guru saya itu harus bertapa 40 hari. Jadi Mbak Rate ini mendalami sebuah ilmu yang diwejang dari guru gitu. Iya, Ilmu apa itu Mbak? ilmu pelet. Ilmu pelet. Iya, ilmu jaran goyang. Di ilmu pelet jaran goyang. Iya, Apa yang mendasari jenengan kok bisa senekat ini Mbak? karena sering dibuat sakit hati sama laki-laki. Jadi di sini tuh ada makhluk-makhluk goib, kayak ada demit itu. Demit. Iya, itu yang ngirim makanan. Ya cuma sekepal nasi gitu aja. Namanya orang pertapa masak makanan enak. Sosok yang ngirim jenengan itu apa itu Mbak? Sebelah kanan itu ada sosok genderuwo. Genderuwo. Ya, yang sebelah kiri itu ada sosok nenek-nenek yang agak bungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu. Di video kali ini saya berada di tengah hutan, yaitu berada di lereng Gunung Welirang. Karena di sana terdapat Gunung Penanggungan di wilayah Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya itu mengunjungi sebuah goa di dalam air terjun. Katanya itu berada di tengah-tengah air terjun gitu ya. Tapi kita juga kurang paham. Tapi kata warga sekitar yang kita temui waktu ke sini tadi di warung, warga tersebut mengatakan bahwa terdapat seorang wanita yang sedang bertapa atau bersemedi di dalam gua tersebut. Coba kita akan masuk menuju ke lokasinya. Nah, di sini kita baru berada tepat di sebelah motor-motor ya, teman-teman. Jadi motornya itu tidak bisa turun ke bawah sana ya, karena jalannya cukup ekstrim dan juga cukup curam. Di sekitar sini itu banyak ditemukan pohon-pohon ini, teman-teman ya. Pohon-pohon mauni atau dalam bahasa Indonesia pohon mahoni, teman-teman, yang terkenal dengan tanaman obatnya. Selain itu, sepertinya di hutan ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seperti banyak juga tumbuhan-tumbuhan seperti laos, jahe gitu ya, kencur, kunir dan lain-lain di lokasi ini. Dan kita akan menuju ke bawah sana ya, karena untuk air terjunnya ada di bawah sana. Cuman kita tidak tahu nama dari air terjun tersebut. Nanti kita akan berkumpul di sana, dan juga kemungkinan jika mungkin memang ada, kita akan menanyakan kepada orang yang ada di bawah sana, kira-kira tujuannya berada di dalam gua angker ini apa gitu, teman-teman ya. Oke, kita akan ke sana ya. Dan juga di sini anginnya cukup besar, teman-teman. Anginnya cukup besar ya, karena memang sekarang sedang bulan Agustus menuju ke bulan September ya. Jadi anginnya cukup besar dan juga cuacanya mulai panas. Jika mungkin ini tadi cuacanya hujan, kemungkinan kita tidak bisa masuk ke sini karena lokasinya berada cukup jauh di dalam hutan. Dan juga kira-kira kalau di sini dari desa terakhir yang kita masuki tadi kira-kira hampir setengah jam hingga 45 menit baru sampai di lokasi ini, teman-teman. Nah, coba kita akan ke sana ya. Katanya memang kata warga itu menemukan orang yang sedang bertapa waktu ada yang kesini ya, entah sudah 30 atau 40 hari yang lalu gitu katanya menuju ke sini, teman-teman. Tapi kita juga kurang paham ya. Maka dari itu saya dan juga rekan-rekan akan menuju ke bawah sana. Katanya di sini itu kita harus menuju ke kanan, teman-teman. Oh iya, ini ada jalan menuju ke kanan dan rekan kita itu juga sudah ada yang ke sana ya. Coba kita akan turun pelan-pelan ya, karena jalannya juga cukup ekstrim. Konon lokasi ini juga zaman dahulu pernah jadi wisata, tapi karena lokasinya cukup terpencil dan juga cukup jauh dari pemukiman itu makanya agak sulit ya untuk jalan turunnya ya. Coba kita turun pelan-pelan saja. Nah, seperti ini ya untuk jalan turunnya.
memang ada bekas jalan, tapi kita tidak tahu. Ini zaman dahulu katanya pernah jadi wisata, tapi saya tidak pernah ke sini karena jalannya cukup ekstrim teman-teman. Oke, coba kita akan turun ya. Nah, untuk rutenya seperti ini ya, karena lokasinya ini berada tepat di bawah jurang. Oke, seperti itu ya. Coba kita akan turun pelan-pelan juga. Di sini ada tangga turunnya. Oh, aduh. Ya mungkin nanti kita bisa kuat untuk menaiki tangga ini kembali ya, karena jalannya itu cukup menurun. Selain itu, konon katanya ada orang yang sedang bertapa di bawah sana. Jadi orang itu kita tidak tahu ya tujuannya kira-kira apa. Semoga nanti kita bisa mewawancarainya, dan juga kita juga akan menanyakan tujuannya. Kira-kira berada di dalam gua untuk bertapa itu apa gitu ya. Lihat teman-teman, untuk bawah jalan yang menuju ke sana itu cukup agak bikin merinding ya. Loh. Jadi seperti tertutupi oleh pohon-pohon yang ada di sekitarnya gitu teman-teman. Loh. Ya, tuh. Seperti itu ya. Kita akan coba turun ke bawah pelan-pelan. Iya. Jalannya ekstrim ya. Seperti kita mau menuju ke alam lain teman-teman. Jalannya cukup ekstrim ini ya. Ya, kita juga harus melihat ke bawah karena bawah sana itu jurang. Aduh, katanya deket kok, agak jauh ini ya. Coba kita berhenti sejenak ya. Aduh, ini turun teman-teman. Gimana kalau kita naik nanti ya? Oh, ada suara air terjun di bawah ternyata teman-teman. Ada suara air terjunnya di bawah loh. Di sana ada suara air terjun ya. Sudah terdengar suara air terjunnya, jadi kemungkinan ini dekat. Saya tadi niatnya mau leren atau mau berhenti, tapi air terjunnya ternyata sudah dekat. Suasananya cukup indah ya, dan juga cukup alami, cukup asri karena memang ini hutan alami ya. Oh, jalannya seperti ini ya. Aduh, cukup menurun ya teman-teman. Oh, itu air terjunnya ya, ada di sana air terjunnya. Katanya itu untuk apa, untuk tempat dari itu ya teman-teman, air terjunnya tidak terlihat ya, nanti saya akan turun sebentar. Katanya itu tempat orang bertapanya sosok wanita katanya ya, dan juga untuk air terjunnya di sebelah sana sudah terdengar suara air terjunnya dari sini ya. Oh itu teman-teman air terjunnya ya, itu air terjunnya. Katanya itu di dekat air terjun atau di tengah-tengah air terjun gitu orang bertapanya ya. Sangat luar biasa. Coba kita langsung mungkin akan menuju ke lokasi ya, kita cari dulu karena rekan-rekan kita menyebar untuk mencarinya ya. Oh, di situ teman-teman untuk air terjunnya ya. Coba kita akan mendekat dan mencari tahu orang itu di mana ya. Soalnya kita tadi nggak sendiri, kita ditemani oleh beberapa konten kreator juga karena penasaran dengan lokasi ini. Oke, kita cari dulu, kita pause, nanti kita akan langsung mencari. Kalau sudah ada info kita akan merekam lagi. Oke. Ya, maaf ini dari motor sendiri. Mohon maaf ya, Mbak, ganggu nggak kira-kira dengan kedatangan diperkenankan ya izin untuk membuat video agak detik ini saya. Mohon maaf. Namanya berakhir ya Pak? Ada benar. Oke, ya. Saya tanya nama ya.
Nggih, ngapunten Pak Derene, mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas panjenengan. Ini kan pagi kita di warung kopi, terus ngobrol sama warga lokal, katanya di dalam gua ini ada seorang wanita yang sedang bertapa gitu ya. Kalau boleh tahu paling asli pinten gitu, siapa namanya? Mbak Ratih gitu ya. Tahu ya. Soalnya ini kepentingan kan. Kamu tahu sih kan? Nah, selanjutnya ini kan suatu hal yang sangat langka juga dan bisa dibilang sangat di luar nalar. Seorang perempuan yang berani tinggal di dalam gua sendirian. Mbak Ate ini mendalami atau menjalani, anggaplah ini bertapa atau ritual ini sudah berapa lama, Mbak? Yang saya jalan ini sudah 30 hari. Tapi petunjuk dari guru saya itu 40 hari. Jadi Mbak Ate ini mendapat petunjuk dari sang guru. Ya, harus bertapa 40 hari. Harus bertapa di gua ini 40 hari. Ya, Ini sudah 30 hari ya, Mbak? ya, 30 hari. Sabar ya. Udah ya? Udah ya? Gak apa-apa sayang. Ini lah, itu kan macam itu. Nah, nanti ini menginjak ke apa yang jenengan jalani, ya kan? Teman betapa di sini ingin memperdalam ilmu pelet, ya, jaran goyang, ya. Seandainya ditambahi kisah hidup sama ya, Pak Ratih ini mendalami sebuah ilmu yang diucapkan dari guru gitu. Ilmu apa itu? Ilmu pelet. Ini jalan goyang. Jadi ilmu pelet jaran goyang. Apa? Ya maaf ya sebelumnya kalau misalnya saya terlalu lancang bertanya yang lebih dalam lagi. Orang yang menjalani sebuah ilmu pelet atau pengajaran pasti punya latar belakang. Apa yang mendasari jenengan kok bisa senekat ini, Pak? Ya, karena sering dibuat sakit hati sama laki-laki. Jadi saya pengen balas dendam ke semua laki-laki yang menyukai saya ambil uangnya, gitu. Karena saya sudah sering disakiti, dan semua laki-laki itu hanya nafsu kepada saya, tidak ada yang tulus. Di saat saya mencintai dia, menyukai atau nyaman sama dia, tapi dia itu hanya nafsu saja. Setelah Saya itu, diselingkuhin, sering dibuat sakit hati lah. jadi Ya, karena sama saya. Nah, jadi karena sering dibuat sakit hati laki-laki, Ya, jenengan sampai nekat menjalani ilmu pelet jaran goyang itu. ya. Mbak Ratih ini belum berkeluarga. Saya juga berkeluarga. Saya punya anak 2. Suami yang pertama itu begitu sering menyakiti saya. Beberapa kali saya diselingkuhin. Jadi saya itu sakit hati. Saya kecewa. Gitu. Akhirnya saya bercerai sama suami yang pertama. Saya menjanda 4 tahun, kurang lebih 5 tahun. Nah, karena anak saya sudah besar-besar, anak saya mau kuliah, jadi anak saya itu tanya kepada saya, saya itu bingung. Tapi akhirnya saya pasrah kepada sang kuasa. Kalau dikasih jodoh, manusia bisa apa? Akhirnya saya dipertemukan sama salah satu laki-laki. Dia menyukai saya.
Tapi saya sudah nggak butuh cinta. Saya butuhnya sandaran yang bisa membantu ekonomi saya untuk membiayai anak-anak saya. Akhirnya si laki-laki itu siap. Siap, ya saya akan menafkahi kamu, menganggap anak-anakmu seperti anakku sendiri. Oke lah, kalau memang siap, karena saya ini punya anak dua, dan anak-anak saya ini butuh biaya. Saya nggak mungkin lah menikah kalau hanya laki-laki itu mencintai saya saja, saya nggak mau. Buat apa? Saya butuh yang membantu anak-anak saya itu, butuh biaya kan anak-anak saya. Hanya siap, si laki-laki itu menikahlah sama saya. Tapi ya itu, dari awal menikahnya juga sederhana. Tapi yang biaya itu saya sendiri. Si laki-laki itu cuman ngasih mahar. Akhirnya yang biaya untuk para namanya orang itu kan kalau menikah kan ada pengiring. Iya. Ya, pengiring kan biasanya ngasih apa di berkat. Itu pun saya yang biaya sendiri. Dan itu biaya itu saya cari hutang di bank. Jadi saya itu bayarnya itu tiap bulan. Ya hasil kerja suami tadi. Akhirnya jalanlah menikah itu sampai 2 tahun. Nah, setelah menikah itu dapat 1 tahun, sudah ketahuan lah sifat aslinya si laki-laki itu. Mulailah cemburu lah, gini. Nggak ada percaya sama saya itu. Selalu curiga. Nggak ada kepercayaan sama sekali lah. Terus kayaknya menafkahi anak saya, membiayai anak saya itu kayaknya itu nggak ikhlas. Akhirnya si laki-laki ini udah ketahuan sifat aslinya, kayaknya sih butuh sandaran. Padahal si laki-laki ini numpang di rumah saya. Saya punya rumah itu, bikin rumah sama suami yang pertama. Jadi semuanya sudah punya. Si suami kedua ini kan cuman sebenarnya enak kan, tinggal ngasih nafkah aja. Tapi kayaknya pengen dimanja gitu. Nggak mau kayak saya itu nggak boleh kayak berdandan, nggak boleh pakai celana, nggak boleh tiap hari itu harus jelek. Jadi kalau saya pengen beli beda itu dia tuh nggak suka. Kayaknya biar kamu tuh nggak diambil orang gitu. Cemburu gitu ya? Iya cemburu, biarin jelek, Iya. biar nggak laku gitu. Tapi dalam hati saya, ya aku yang nggak kuat. Karena aku suami pertama itu saya selalu cantik. Suami yang pertama itu memang keras, tapi orangnya selalu merawat istri. Gitu. Saya selalu cantik, seksi gitu, selalu terawat. Nah, suami yang kedua ini nggak boleh saya kandang, itu nggak boleh. Jadi itu kayak jelek, hitam, kecil itu dia nggak apa-apa, seneng. Tapi omongan orang, teman-teman saya kan selalu ngomong, kamu habis nikah kok malah jelek, kurus, gini kan gitu. Saya kan malu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, namanya orang itu kan nggak hanya makan saja, gitu ya. Terus si suami ini kayak lama-lama itu nggak mau tahu. Kayak gajinya dikasihkan saya semuanya, tapi itu nggak cukup, dia nggak mau tahu. Gajinya kurang lebih itu 3 juta. Kalau dipakai makan itu cukup sih, tapi untuk biaya anak sekolah dan lain-lain itu nggak cukup. Itu dia nggak mau tahu. Saya punya anak 2, dia punya anak 1. Kalau anaknya mau bayar sekolah, saya yang pusing nyari pinjaman buat anaknya. Waktu anak saya kuliah, waktunya bayar kuliah, saya harus montang-manting sendiri, cari uang sendiri. Jadi suami ini nggak mau tahu. Setelah itu habis namanya saya punya orang tua ya, kan meninggal orang tua saya. Kan kalau orang Jawa kan ada 40 hari, ada 100
dari ada pendak 1, pendak 2, 1000 hari kan ada. Iya. Itu kan juga butuh biaya. Itu kami saya nggak mau tahu. Begitu sebaliknya, orang tuanya juga gitu, iring-iringan meninggalnya sama orang tua saya. Itu pun juga nggak mau tahu. Jadi saya sendiri yang nyari uang. Ya, saya waktu itu nggak punya uang, belum bayar listrik, belum bayar PDAM, bayar anak sekolah. Uang saya itu sudah habis. Saya itu cerita, saya ini udah pusing, belum bayar ini itu, uang nggak ada. Diam aja, nggak mau cari pinjaman ke, mau apa, nggak mau tahu. Yang dia ada di pikirannya dia, berarti dia itu nggak pusing. Malah dia itu mendingin tidur itu apa, hubungan suami istri itu loh. Namanya perempuan, kalau sudah pikirannya stres, pusing, kan nggak mood Iya. melakukan hubungan suami istri. Nah, si suami ini marah. Saya habis sholat malam, jam 12 malam itu saya sholat malam, berdoa, mendoakan anak, mendoakan suami, biar dapat rezeki. Nah, di saat saya mau istirahat, suami maksa minta, Datang gitu. ya minta jatah. Kan saya bilang, aduh jangan sekarang deh, saya lagi pusing, kan gitu. Nah, malah dia marah-marah. Marah-marah, terus aku bilang kayak gini, bahasa Jawanya itu ojo nyotet kayak gitu kasarnya. Akhirnya tak tinggal pergi aku keluar kamar. Ternyata si suami tadi itu nggak malah minta maaf, malah pergi kabur, nggak mau tahu. Sedangkan waktu itu hutang saya itu banyak yang saya harus bayar, beberapa hari itu harus saya bayarkan. Malah dia nggak tanggung jawab, malah pergi jam 1 malam. Kalau orang laki-laki pergi jam segitu kan apa itu namanya, nggak ngambek. Ya sudah, dia pergi, akhirnya tutup pintu, ya sudah, saya tidur. Besoknya pagi sudah dalam hati saya gini, oh berarti ini bukan suami yang tepat gitu. Akhirnya saya nggak hubungin, saya juga nggak mau jemput, saya biarin aja. Cuman dalam hati saya, ya sudah, sampai di sini saja, karena sudah ini yang kedua kalinya. Dulunya itu pernah 3 hari nggak pulang itu katanya, kan waktu itu 3 hari nggak pulang itu kan saya WA, saya suruh ngurus surat cerai gitu. Tapi ternyata dia nggak mau, dia minta maaf karena dia sudah kapok, nggak ngulangi lagi itu katanya. Ya sudah, ternyata diulangi lagi, kan bukan salah saya, dia yang pergi. Kalau dia pergi dari rumah saya, ya sudah, saya nggak bisa ngusir. Akhirnya dapat 12 hari dia balik ke rumah, dia minta maaf. Ya saya maafin, namanya manusia. Tapi kalau balikan lagi, saya nggak mau. Di saat waktu kayak gitu, dia balik lagi tuh, dia maksain minta jatah lagi. Tapi saya nggak mau, karena saya sudah sakit hati dipakai mainan. Oh, ternyata laki-laki ini hanya nafsu saja. Gitu. Masa namanya pernikahan itu nggak mikirkan yang lain-lain, cuma nafsu saja. Saya nggak mau. Akhirnya ya gitu, dia tanya gini, terus gimana rumah tangga ini? Ya bisa aja, kita cerai. Sudah dipikir, sudah. Ya sudah, kalau gitu aku mau ambil baju-bajuku. Kan baju itu setelah dia pergi kan besoknya sudah saya masukkan ke resek. Sudah ke resek, saya tinggal tunjuk aja, terus tinggal ambil gitu. Dikira saya main-main, padahal saya sungguhan. Akhirnya sudah dibawa, akhirnya dia pergi sama bawa baju-bajunya, dia pulang. Terus setelah nyampe rumah dia WA, dia telepon, nggak saya balas, nggak saya baca.
dalam 1 minggu baru saya baca. Ya intinya minta maaf, pengen balikan, saya tetap nggak mau. Gitu. Terus endingnya kita cerai sampai sekarang. Endingnya belum cerai, dia nggak mau ngurus surat. Sampai sekarang ya. Iya, Berarti statusnya Mbak Rate ini masih janda gantung. janda gantung. Iya, Punya suami tapi nggak dinafkahi. Iya. Gitu. terus Mbak ini Mbak Rate Ya saya biarin aja karena saya nggak pengen nikah lagi. Jadi saya itu fokus mencari rezeki buat biaya anak saya supaya anak-anak saya sukses. Jadi saya nggak kepikiran untuk ngurus surat cerai. Daripada uang dipakai cerai kan mending dipakai bayar anak saya kuliah kan gitu. kita ending. Kita kait Akhirnya saya itu cerita ke salah satu teman saya tentang nasib saya tadi itu. Akhirnya saya itu diarahkan ke salah satu orang pintar. Saya cerita kehidupan saya. Akhirnya saya disuruh menjalani pertapaan di gua selama 40 hari supaya saya bisa, karena saya kan punya keinginan gini, bagaimana saya bisa balas dendam kepada laki-laki, tapi saya ambil uangnya saja. Gitu. Saya nggak mencintai laki-laki saya karena saya sudah sakit hati, saya sudah mati rasa sama laki-laki. Jadi saya mau ambil uangnya saja. Jadi tujuannya Mbak Rate ini menjalani ilmu pengabdian kalau jangan goyang ya. Iya, jangan goyang. Itu ingin membalas dendam ke semua laki-laki gitu ya. Iya. Hanya untuk diminta uangnya gitu. Iya. Laki-laki itu biar suka sama saya. Kalau suka sama saya kan uangnya kan gampang saya red gitu kan. Iya, diambil gitu Iya, ya. saya minta apapun gitu biar dikasih. Tapi saya nggak bakalan suka sama laki-laki. Gitu. Jadi artinya Mbak Rate ini sudah terkunci atau mati Iya, hanya sudah. ingin meraih Iya. kekayaan dari laki-laki yang dengan Iya. peret nanti. Oke Mbak Rate, mungkin ini ada unek-unek yang ingin saya tanyakan. Ini kan sudah laku atau betapa di dalam gua ini kan sudah berapa? 30 hari. Iya. 30 hari ya. Ini kok timbul pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Selama 30 hari itu untuk, mohon maaf, makannya dari mana Mbak? Ada yang ngirim kah? Ada gimana? Gimana? Iya, ada yang ngirim saat pagi hari dan maghrib gitu. Dikirimnya Keluarga ya? ya, kirim apa ya dikatakan itu demet gitu kan. Hah? Tapi orangnya sih masih muda. Gitu. Jadi ada yang ngantar makanan? Iya ada. Bukan anak-anaknya Mbak Rate? Bukan, nggak ada. Keluarga nggak ada yang tahu saya kesini tuh. Terus yang ngantar makan itu siapa? Ya karena saking saksinya guru saya yang menyarankan itu. Jadi di sini tuh ada makhluk-makhluk kayak demet itu. Bener. Iya, itu yang ngirim makanan. Ya cuman sekepal nasi gitu aja. Namanya orang pertapa masak makanan enak. Dan ngirim makanan, Iya. sekepal nasi putih gitu. Iya, nasi putih aja. Tiap hari itu Mbak. Iya, sampai 30 hari deh. Makanya di sini tuh saya nggak kelaparan. Tapi sosok yang ngirim jenengan itu sempat berbincang atau hanya sekedar datang ngasih makan aja? Nggak, cuman ngasih aja, udah nggak ngomong apa-apa. Lalu pergi? Iya. Ini menjurus lagi ya. Selama ritual di sini pernah nggak ada penunggu atau Nah, kotak biru, guru? ya, dan
sebelah kiri itu ada sosok nenek-nenek yang bentuk. Itu setiap hari namanya jenengan. Iya, Di saat jam-jam berapa itu kira-kira? sekarang jam malam, jam 12 malam. Terus jenengan komunikasi atau ngobrol apa saja dengan makhluk-makhluk yang jenengan sampaikan tadi? Kayaknya diam saja. Jadi sama-sama terdiam gitu. Iya. Jenengan nggak punya rasa takut sama sekali gitu. Oh, gimana lagi? Saya sudah niat, jadi saya sudah fokus. Jadi takut itu hilang. Jadi rasa takut itu sudah terkalahkan dengan niat Iya, atau tekad niat, jenengan gitu. iya. Mbak Rate ini usianya berapa sih kalau boleh tahu? Saya sekarang udah 43 tahun. 43 tahun. Jadi masih bisa dibilang masih muda loh Mbak. Ya, apa ya? Baru belajar. Oke, Mbak Rate, sangat menarik sekali obrolan kita. Bisa merinding saya ini sebenarnya di sini. Mbak Rate, ini rencana jenengan ya setelah misalnya selesai menjalani ritual pertapaan ini, rencananya seperti apa kalau boleh tahu Mbak Rate? Nanti kalau selesai perkataan saya, kan ini masih kurang 10 hari Iya, saya iya. menjalankan perkataan. Nanti kalau sudah 40 hari selesai, sudah saya keluar dari goa ini, saya kembali ke guru saya lagi. Nanti kalau sudah berhasil ya, sudah saya siap menjalankan. Nanti saya cari laki-laki yang kaya, bos-bos besar itu, yang mata keranjang apalagi itu ya, itu pasti akan saya ambil uangnya saja. Dengan pelet jalan goyang Yang itu ya? jalan goyang itu. Berarti nggak ada apa ya berubah pikiran ya, nggak keke ya niat Ya, dengan ini ya? saya sudah kokoh itu. Ini kan niat saya. Iya, iya, iya. Oke lah Mbak Rate, kami hanya bisa membantu doa lah. Mudah-mudahan semua manusia itu kan punya harapan dan cita-cita. Mudah-mudahan apa yang jenengan harapkan, apa yang jenengan inginkan dan cita-citakan sukses dan berhasil ya Mbak Rate ya. Dan terima kasih Mbak Rate sudah menerima kami kawan kesini yang awal kita mendapat info dari masyarakat lokal, ternyata setelah kita buktikan memang benar adanya ada seorang wanita yang sangat pemberani dengan luar biasa sekali, sangat nekat sekali, tinggal di dalam gua bertapa sendirian. Walaupun ceritanya asli saya merinding ini. Mudah-mudahan Mbak Rate sukses Mbak Rate ya. Jadi mohon maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas jenengan. Kami mohon diri, kami mohon pamit, jenengan monggo lanjut aktivitas lagi. Insya Allah kalau ada waktu nanti pas 40 hari kalau diperkenankan kita boleh lagi di sini nggak? Ya, boleh. Kita ingin mengungkap dan memastikan seperti apa Mbak Rate ini sudah berhasil apa belum dalam menjalani ilmunya gitu Mbak Rate ya. Tidak keberatan kan? Ya, terima kasih, semoga sukses selalu dan teman-teman untuk bahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.